Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Raka Bramanta, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dari gelombang 1 kelas A3 kelompok 1 tahun 2026. Video kali ini saya akan kilas balik dari pembelajaran pada agenda ketiga, pengalaman pembelajaran saya baik secara sinkronus maupun asinkronus terkait materi-materi yang telah saya pelajari secara mandiri maupun pemaparan materi dan diskusi via Zoom bersama pemateri saya, yaitu Ibu Hulaifa selaku Wijaya Suara dari BPSDM Kemendagri. Jadi selama mengikuti pembelajaran, penyampaian materi oleh beliau menurut saya sangatlah jelas, di mana beliau langsung mengimplementasikan dengan real action dan pastinya mudah dipahami. Penyampaiannya juga itu diselingi dengan beberapa tanya jawab dan juga diskusi ringan. Jadi kita sebagai peserta ini lebih cepat paham dengan penyampaiannya. Di agenda 3 ini kita membahas tentang manajemen ASN dan juga SMART ASN yang menurut saya sangatlah penting sebagai bekal kita sebagai seorang CPNS. Dari materi manajemen ASN, saya lebih paham bahwa ASN itu tidak hanya sekedar bekerja, tapi ada sistem besar yang mengatur di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, sampai dengan pengelolaan kinerja. Yang mana itu tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan bebas dari intervensi politik, serta praktik KKN, psikologi, dan nepotisme. Dan itu juga, saya juga memahami tentang kedudukan, peran, dan hak serta kewajiban ASN serta pentingnya sistem merit itu sendiri. Jadi semua itu harus berbasis kompetensi dan kinerja, bukan hanya kedekatan ataupun hal-hal lain sebagainya. Nah, masuk ke materi SMART ASN, ini menurut saya yang sangat relate dengan kondisi sekarang, yang mana kita dituntut untuk tidak hanya bekerja secara manual, tetapi juga harus melek dengan dunia digital. Disinilah saya belajar bagaimana tentang literasi digital, yang ternyata bukan cuma tentang bisa pakai teknologi, tetapi juga bagaimana kita memahami, mengelola, dan menggunakan informasi secara bijak. Nah, kemudian ada 4 pilar nih literasi digital yang saya ketahui, yaitu cakap digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Yang menurut saya yang penting juga itu adalah etika dan etika digital. Kadang kita itu suka lupa, padahal saat berinteraksi di dunia digital kita tetap harus sopan, menghargai orang lain, dan menjaga komunikasi yang baik. Saya juga jadi sadar bahwa jejak digital itu benar-benar nyata. Jadi apa yang kita lakukan di dunia digital itu bisa berdampak ke diri kita sendiri, bukan ke instansi tempat kita bekerja. Dari pembelajaran ini juga saya merasa bahwa menjadi ASN di era sekarang ini tidak cukup hanya pintar secara teknis, tapi juga harus adaptif, bijak menggunakan teknologi, dan juga tetap menjaga nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pembelajaran ini juga sangat membantu saya sebagai bekal untuk kedepannya, baik dalam bekerja di unit kerja maupun dalam penyusunan aktualisasi nanti. Nah, kesimpulannya bahwa manajemen ASN dan literasi digital itu adalah dua hal yang sangat penting dan harus kita kuasai agar bisa menjadi ASN yang profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian learning journal terkait agenda 3 ini. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Saya Raka Bramanta, ASN berakhlak, dan saya bangga melayani bangsa.